Bab 1426, cobalah. Sinamu merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengarkan kata-kata Gujina Sui. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ngeri. Memang, saat ini, 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno telah mencapai perkembangan yang luar biasa, baik sekte keluarga teratas maupun orang-orang di bagian bawah telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Selain itu, jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah bisa memperoleh manfaat ini seumur hidup mereka. Tapi bagaimana dengan Sander Ye? Apakah dia memperoleh kekuatan iman paling murni di seluruh 10 gurun, tanah terlarang gurun kuno, dan peradaban seberang? Tidak. Sander Ye menyediakan pagoda kecil dan urat esensi kaisar kelas atas yang tak terhitung jumlahnya, dan sendirian mendukung 10 gurun, tanah terlarang gurun kuno, dan peradaban seberang, tetapi dia tidak menerima hasil yang sesuai. Selain itu, sekte, keluarga bangsawan, dan banyak orang masih berfokus pada kepentingan mereka sendiri, dan beberapa bahkan egois, dan masih berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak manfaat dari Sander Ye. Gujina Sui melanjutkan, sangat mudah untuk beralih dari hidup hemat ke hidup mewah, tetapi sulit untuk beralih dari hidup mewah ke hidup hemat. Begitu mereka terbiasa dengan bantuan dekan, ketika suatu hari dekan tidak membantu mereka, mereka akan membencinya, membenci langit, membenci bumi, membenci dekan. Itulah kodrat manusia. Sedikit nasi akan mendatangkan rasa syukur, penolakan sedikit nasi akan mendatangkan rasa dendam. Sinamu memiliki ekspresi yang rumit. Gujina Sui berkata, sebelum keadaan menjadi begitu buruk, kamu harus berubah. Perubahan ini, seperti yang baru saja aku katakan, adalah melakukan pekerjaan ideologis untuk semua orang, terus-menerus menekankan, dan terus-menerus mempublikasikan, sehingga mereka memahami bahwa hanya jika dekan menetapkan tatanan baru, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika dekan gagal, semua yang telah mereka peroleh sekarang akan hilang. Pada titik ini, dia menatap Sinamu dan bertanya, seperti saat ini, siapa yang membuatmu mampu bertahan hidup di tanah kuno? Sinamu berkata dengan suara yang dalam, dekan. Gujina Sui menatap Sinamu, jika aku jadi dia, aku akan memecat semua orang di kabinet sementaramu, termasuk kamu. Sinamu menatap Gujina Sui dengan kaget. Gujina Sui menoleh dan menatap ke kejauhan, dengan riak di matanya, dan berkata dengan lembut, untuk mendapatkan pijakan di sini, tanah kunoku berperang untuk mendirikan negara. Tahukah kamu betapa tragisnya perang itu? Dalam perang itu, banyak sekali orang dari peradaban Sui Ming yang tewas, dan akhirnya kami mendapatkan pijakan di tanah kuno. Dan sekarang, karena dia, kamu tidak perlu mengorbankan apapun dan dapat langsung mendapatkan pijakan di tanah kuno, tetapi aku tidak dapat merasakan rasa terima kasih di mata kalian, termasuk dirimu. Dengan kata lain, kamu sekarang telah menganggap remeh semua usahanya. Wajah Sinamu menjadi pucat. Gujina Sui berkata, semakin mudah mendapatkan sesuatu, semakin sedikit orang akan menghargainya. Ini juga sifat manusia. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah membuat semua makhluk hidup mengerti bahwa semua yang mereka miliki sekarang adalah karena dekan. Tanpa dekan, mereka tidak memiliki apapun. Tentu saja, ini memang kenyataan. Maafkan aku karena terus terang. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membiarkan tanah kuno melihat kamu, apalagi mendapatkan pijakan di tanah kuno. Wajah Sinamu menjadi semakin pucat. Gujina Sui melanjutkan, mulai sekarang, yang perlu diperhatikan adalah memanfaatkan setiap kesempatan untuk secara bertahap memperkaya slogan sederhana itu dan isi gulungan itu, dan secara bertahap memperjelas maknanya. Biarlah semua makhluk hidup di seluruh alam semesta Guansuan memahami bahwa segala sesuatu itu sulit diraih, dan tidak mudah bagi dekan. Biarlah mereka memahami bahwa dekan menetapkan tatanan untuk mereka. Tanpa tatanan ini, mereka tidak memiliki apapun. Sinamu mengangguk, aku mengerti.
Gujina Sui meliriknya, berbalik dan menghilang di tempat. Di tempat, Sinamu menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa gadis di depannya ini meremehkannya. Jika bukan karena Sander Ye, gadis itu mungkin tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Tetapi jika memikirkannya baik-baik, apa yang dia katakan masuk akal. Tanpa Sander Ye, apakah tanah kuno akan melirik 10 gurun dan tanah terlarang gurun kuno? Sinamu menarik napas dalam-dalam dan menatap gulungan di tangannya dengan ekspresi lebih bertekad dari sebelumnya. Dia tahu bahwa tatapan wanita itu ketika dia pergi memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk dia. Jika dilakukan dengan baik, nama kamu akan dikenang selamanya. Jika kamu tidak dapat melakukannya dengan baik, segera tinggalkan. Gujina Sui datang ke Pagoda Feixian. Begitu dia memasuki gedung, manajer Pagoda Feixian saat ini, Tuan Zhu, muncul di depannya. Gujina Sui hanya mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke atas. Tuan Zhu tiba-tiba bertanya, "Nona Sui, apa asal-usul Tuan Ye? Jika aku bergabung dengannya, apakah aku benar-benar bisa melangkah lebih jauh?" Gujina Sui menoleh dan melirik Tuan Zhu, "Tidak perlu." Tuan Zhu tercengang. Gujina Sui berbalik dan berjalan ke atas, "Dia tidak membutuhkanmu lagi." Tuan Zhu. Gujina Sui datang ke lantai 9, dan di dalam lantai 9, ada 4 orang yang duduk, yang merupakan penguasa 4 wilayah peri utama saat ini. Penguasa wilayah peri Tianfu adalah Jiano Zuo, penguasa wilayah peri Tianmu adalah Muso Zhou, penguasa wilayah peri Wujian adalah Wu Jimu, dan Gerot Chang dari wilayah peri Shanghai. Para penguasa 4 wilayah peri berkumpul bersama. Melihat Gujina Sui datang, keempat penguasa wilayah berdiri dan menatapnya. Gujina Sui berjalan ke depan kerumunan dan duduk, lalu berkata, "Kalian berempat mengundangku ke sini bersama, apakah ada masalah?" Jiano Zuo tersenyum dan berkata, "Nona Sui, kami ingin bekerja sama dengan Tuan Ye." Ketika mereka mengetahui bahwa Sander Ye benar-benar bergabung dengan Tanah Kuno, mereka sangat terkejut, karena mereka sungguh tidak menyangka bahwa Tanah Kuno akan mengizinkan Sander Ye bergabung. Tahukah kamu, 4 wilayah peri mereka telah mendambakan Tanah Kuno selama bertahun-tahun, tetapi mereka bahkan tidak berani menyebutkan hal seperti itu. Saat itu, untuk memasuki Tanah Kuno, peradaban Sui Ming bertempur dengan sekuat tenaga, dan pertempurannya sangat sengit. Dan sekarang, Sander Ye benar-benar bergabung langsung dengan Tanah Kuno. Seberapa kuat latar belakang ini? Gujina Sui berkata, "Tuan Zuo, apakah kamu tidak takut pada pemilik pena Tao?" Jiano Zuo berkata tanpa ragu, "Takut." Gujina Sui menatap Jiano Zuo, yang tersenyum dan berkata, "Tetapi kami tetap ingin memilih Master Ye." Alasannya sangat sederhana, karena pemilik pena Tao memandang rendah kami dan tidak menganggap kami sebagai manusia. Kalau saja dia tidak berhati-hati sejak awal dan mengincar Sander Ye, dia pasti sudah mati tanpa tahu alasan kematian. Pemilik pena Tao sungguh brengsek. Muzo Zuo, penguasa wilayah peri Tianmu, juga mengangguk sedikit. Tuan muda Ye masih muda dan lebih mudah bergaul. Wu Jimu, penguasa wilayah peri Wujian, juga berkata, "Nona Sui, kamu adalah orang yang cerdas, kami tidak akan bertele-tele dengan kamu. Seseorang sedang memainkan permainan catur ini, dan kami berempat tahu keterbatasan kami sendiri dan tidak bisa menjadi pemain catur, tetapi ini melibatkan peradaban leluhur dan penguasa bersama alam semesta. Kami tidak mau tidak berpartisipasi, jadi kami ingin memilih seorang penguasa yang bijaksana dan tidak ingin menjadi pion yang terlantar." Gujina Sui berkata, "Kalian pasti penasaran mengapa Tanah Kuno memilihnya, kan?" Wu Jimu tersenyum dan berkata, "Iya." Gujina Sui tidak bertele-tele dengan mereka, "Aku akan membawa kalian berempat ke tempat lain." Setelah itu, dia memimpin keempat orang itu langsung ke pagoda kecil. Ketika mereka memasuki pagoda kecil itu, wajah keempat orang itu seketika berubah.
Gujina Sui memandang keempat orang itu dan berkata, ini bukan membalikkan waktu, ini menciptakan waktu. Mendengar ini, keempat orang itu terkejut. Mereka segera melepaskan indera spiritual mereka untuk mengamati waktu dan ruang di sini dengan saksama. Lambat laun, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa ini adalah pembalikan waktu. Tentu saja, ini juga bertentangan dengan kehendak surga, sangat bertentangan dengan kehendak surga. Tetapi, mereka tidak menyangka bahwa ini sama sekali bukan pembalikan waktu, tetapi penciptaan waktu yang sama sekali baru. Gujina Sui menambahkan, dia mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari penguasa bersama alam semesta. Keempatnya menatap Gujina Sui, yang berkata dengan tenang, kalian percaya atau tidak, aku tidak percaya. Pagoda kecil. Penguasa bersama alam semesta. Pemimpin peradaban leluhur. Keempatnya saling memandang. Tentu saja, mereka sedikit skeptis dengan Sander Ye, tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang ini kemungkinan besar berasal dari peradaban leluhur, atau mungkin dari peradaban kosmik lain yang sangat kuat. Karena pagoda kecil ini sangat menakjubkan. Mereka berempat dipenuhi emosi. Gujina Sui memimpin keempat orang itu keluar dari pagoda kecil. Di dalam ruangan, dia melihat ke arah keempat orang itu dan berkata, bisakah kalian mengatakan yang sebenarnya? Mereka berempat terdiam. Gujina Sui menambahkan, sebenarnya, saran pribadi aku adalah kalian berempat bisa menjadi pengamat, karena pertikaian Dao Agung ini melibatkan terlalu banyak hal. Sampai sekarang, masih menjadi misteri siapa orang-orang tertentu itu. Sungguh tidak bijaksana bagi kalian berempat untuk terlibat saat ini. Tuan Changge tiba-tiba bertanya, mengapa Nona Sui ingin terlibat saat ini? Gujina Sui meliriknya dan berkata, coba saja. Cobalah. Gerot Chang terdiam. Jika kamu terlibat saat ini, kamu tentu ingin mencobanya. Jika kamu menang dengan baik, kamu secara alami akan mencapai level yang lebih tinggi, atau bahkan beberapa level. Jika Karnu tidak pandai berjudi, rumput akan tumbuh di kuburanmu. Bagaimana memilih? Sementara beberapa orang masih ragu-ragu, Gujina Sui berbalik dan pergi. Jiano Suo buru-buru berkata, Nona Sui. Gujina Sui berkata, jangan pikirkan apakah kalian harus mengikutinya sekarang. Kalian harus pikirkan apakah dia menginginkan kalian. Keempatnya terkejut. Jiano Suo buru-buru berkata, Tuan Sui, mari kita bicarakan lebih rinci. Tiga penguasa wilayah lainnya juga mengangguk setuju. 1 jam kemudian, Gujina Sui meninggalkan pagoda Feixian dan tiba di altar Wuno Sen. Sander Ye masih berlatih dalam formasi. Selama kurun waktu ini, Sander Ye menjadi seorang maniak kultivasi, dan di bawah pelatihan para ahli dari peradaban Sui Ming, kekuatannya secara alami menjadi semakin menakutkan. Sekitar setengah jam kemudian, Sander Ye meninggalkan altar Wuno Sen. La mendatangi Gujina Sui dan berkata sambil tersenyum, Nona Sui. Gujina Sui merentangkan kedua telapak tangannya, dan pagoda kecil serta pedang Kingsuan kembali ke Sander Ye. Sander Ye, apakah sudah tidak perlu? Gujina Sui mengangguk, ya. Sander Ye tersenyum, lalu menyimpan pagoda kecil dan pedang Kingsuan. Gujina Sui bertanya, seberapa kuat dirimu sekarang? Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu kekuatan tempur pastinya, tapi orang kuat setingkat Kaisar Utama Abadi tidak lagi cukup bagiku. Gujina Sui mengangguk pelan, meskipun itu tidak cukup, kita hanya bisa bertahan dengan ini sekarang. Sander Ye berkata, kapan kita akan pergi ke reruntuhan Istana Abadi di wilayah Bintang Penciptaan? Gujina Sui berkata, sekarang. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Gujina Sui mengangguk, dan tak lama kemudian, mereka berdua menghilang dari tempat itu. 3 hari kemudian, keduanya tiba di wilayah Bintang Penciptaan. Wajah Sander Ye dipenuhi dengan senyum percaya diri. Bagaimanapun,
Kekuatannya baru saja meningkat pesat. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada konspirasi mengejutkan yang menunggunya di sini. Bersambung.